Di episode ini adalah episode terakhir dan aku bakal melanjutkan dari video sebelumnya di mana kita akan eksplor kota Massawa, di mana kota ini sudah hancur akibat dibom akibat perang dari Ethiopia dan Eritrea selama 30 tahun. Kalau gitu, kalau kalian suka dengan perjalanan aku selama di Eritrea, jangan lupa pencet tombol subscribe dan selamat menonton episode terakhir dari Eritrea. Oke, jadi setelah kita ngopi berapa ronde? Tiga ronde. Jadi kita bakal pergi ke kota. Sebenarnya kotanya tuh kecil, makanya kita agak nyantai-nyantai di trip ini. Kita lihat-lihat nanti kota Massawa itu gimana. Karena nanti kita bakal city tour di Massawa juga. Jadi Old Town itu sebenarnya banyak peninggalan Italia juga, gedung-gedungnya. Italia? Ya. Jadi karena Italia sebenarnya kan juga mengkolonisasi daerah ini karena influence-nya juga di Red Sea gitu kan. Karena strategis tempatnya. Suez Canal. Jadi kalau masalah ngurusin transport kargo gitu pas zaman kolonial dulu, ya berarti dia bisa lebih berpengaruh lah. Nggak cuma si UK gitu dulu. Karena UK dulu berpengaruh banget, apalagi di Suez, di Mesir. Dulu di bawah kendali UK kan. Iya. Jadi ya si Itali juga pingin ikutan lah. Tapi di area bawah-bawah dikit dapatnya. Kan Perancis dapat Djibouti gitu. Prancis, Djibouti. Itali pingin lah ikutan. Dapat Eritrea. Kalau Somalia dapat apa? UK. UK juga ya? Nggak salah ya. Sudan juga kalau nggak salah. Ya, jadi makanya si negara-negara Eropa ini kan nggak mau kalah-kalahan ya. Iya, jadi dia memang terusan ini yang paling penting. Jadi dikuasailah gitu. Kalau dulu, zaman-zaman dulu tuh, zaman-zaman perdagangan di jalur sutra ya. Terus udah mulai kapal-kapalan lewatnya Suez. Udah modern dia buat kapal gitu. Nggak pakai kuda unta-unta lagi dia. Oke, jadi setelah tadi kita ke pantai, Red Sea, sekarang kita udah pindah ke kota. Jadi di Massawa itu ada dua daerah, dipisahin sama satu kayak lautan gitu. Jadi kita di area satunya, tadi yang di dekat Red Sea itu area sebelah. Sekarang kita area-area perkotaan, tapi begitu sampai di sini aku ngeliat beneran kotanya itu sepi banget. Gak ada orang sama sekali di sini. Kayak bangunan-bangunannya juga bangunan-bangunan kuno yang beberapa itu udah hancur gitu. Nah, jadi sekarang kita pergi makan siang dulu, karena tadi kita baru nyemil-nyemil. Nanti setelah ini kita city tour dengan jalan kaki di sekitaran. Tapi waktu aku kesini ya first impressionnya ya kotanya tuh banyak yang kayak nggak terawat gitu. Banyak yang beberapa hancur lah. Tapi nanti aku bakal cari tahu, tanya ke guide-nya kenapa kota ini sepi banget. Aku juga belum tahu, karena nggak ada internet di sini buat cari tahu infonya. Namanya Melil. Jadi kita mau cobain makanan lokal di sini. Tuh, lihat kota-kotanya. Jadi kita di restoran di pinggir laut dan kita makan. Di sini terkenal, this is famous for the seafood, right? Yeah, for the seafood. Jadi kayak ada ikan-ikan atau calamari, udang. Banyak. Kita makan makanan lokal namanya injera. Jadi itu Injera. yang tadi kita jelasin dia terbuat dari semacam biji-bijian gitu. Dan dia jadi kayak semacam kayak pancake gitu. Jadi ntar kayak lauk-lauknya itu bakal di atas si injeranya gitu. Jadi itu lo makan pakai tangan sambil kayak cubit gitu lah ya. Terus makannya kayak gitu. pizza nggak sih? Bukan kayak pizza sih, dia tipis banget gitu. Jadi kayak pancake, kayak crepe gitu bisa bilang. Gue belum pernah. Mungkin katanya si Daniel suka banget. Dia cukup unik dan dia cuma ada di daerah ini doang, di daerah Ethiopia, Eritrea gitu. Ya sebenarnya kita mau makan drink. Do you more like Karen or Massawa? Wow, that's difficult question. Jadi sebelum makan kita dikasih appetizer kayak roti bakar ya. Dipanggang gitu ya? Iya, dipanggang gitu dan wanginya enak banget. Wangi smoke. Coba ya. Dia kayak baguette gitu. Baguette dibakar. Baguette dibakar. Di toast. Katanya ada apa tuh namanya? Kayak ada saus gitu. Ini ada sausnya. Belum dikasih. Oh. Ada sausnya. This is the sauce. Berbeda. Spicy? Spicy? Oke. Pedes katanya. Kayak cabai gitu mungkin.
Dicelupin sama sausnya. Sausnya pedes kayak saus-saus bubuk cabai Korea. Gochugaru. Bener. Gochugaru gitu ya. Kayak roti baget. Jadi memang di Masawa tuh nggak banyak yang bisa dilakuin, makanya kayak kita nyantai doang. Bener. Sama pantai sih palingnya. That's it. Dan tadi kita ada penjelasan kenapa si kota ini cukup tenang ya pas kita datang hari ini, karena ternyata dia kerjanya itu dibagi shift 2 gitu. Jadi kayak dia mulai pagi jam 6 sampai jam 11 gitu kira-kira, sampai setelah itu dia ada kayak semacam siesta gitu. Jadi dimana dia istirahat, dia pulang rumah makan gitu. Sampai akhirnya dia pulang kerja lagi itu, balik kerja maksudnya dia jam sore gitu ya kalau nggak salah, sampai malam gitu. Ya, makanya dia kotanya agak sepi jam-jam siang ini karena pada pulang rumah. Sepi banget tadi, nggak kelihatan orang-orang. Dan lauknya langsung di atasnya. Oh, ini Tanjira. Oh, wait. Oke, saya fine. Jadi ya, Wow. jadi ya, ini namanya tenjera guys. Jadi tadi dari macam biji-bijian gitu, jadi dibikin kayak pancake, Kayak martabak nggak sih? kayak martabak. Jadi kayak ada kayak sponge-nya gitu lah. Oh. Dan uniknya itu dia lauknya langsung di atas pancake-nya. Disiram nasi juga ya. Double carbs. Ini yang tripofobia nggak bisa lihat nih. Iya bener banget. Wow. Ini benar-benar ciri khas dari Ethiopia dan Eritrea. Jadi ini ya kayak nasinya tuh kayak nasi panjang Basmati gitu ya? Iya. Terus ada Ada ayam, ikan. ikan potongan ikan. Jadi kita milih ini karena kita Di sini pesisir. terkenal sama Ikan pantai seafood. ikannya. Terus ada potongan-potongan daging. Ini ikan juga sih. Sama ada ini Gurita. Gurita. Tidak. Jadi lauknya banyak guys. Jadi ini tuh kayak karena makan ikan-ikan, jadi ada lemonnya juga. Ada ini makanan laut semua ya. Dan ini wangi banget asli. Wangi banget. Dan fun fact juga, sebenarnya si Angela ini salah satu makanan sehat juga karena dia dari biji-bijian. Oh iya ini ya? Jadi dia ada karbohidrat kompleks dan macam-macam seperti Oke. itu. Jadi cukup sehat. Oke. Jadi cara makannya just Cubit. oh, oke. Cara makannya dia oke. Ini kayak dirobek gitu. Robek, Terus lauknya diambil. ambil, makan sama nasi juga nggak apa-apa. Kayak campur-campur. Masih panas banget guys. Wow. Masih panas. Ini aku coba dikit ya, kayak martabak gitu kayaknya. Nih, Kayak pancake sih, kayak crepe itu ya. coba. Masih panas guys, ini buat dulu. Unik kayak pancake. Ikannya di tengahnya. Makanya pakai ikan karena sini terkenal sama ikan. Jadi Mari kita coba. injera yang ikan. Jadi sebenarnya dia rasanya agak ada Asam-asam, Asam-asam dikit gitu ya? asam-asamnya. dan teksturnya agak unik karena dia ada kayak sponge-nya gitu. Iya. Wow. It's unique. Makannya pakai tangan. Kayak gini. Makanya tadi kita cuci tangan dulu guys. Kamu semua. Kalau mau Wow. Dan sausnya dia agak pedas juga, agak pedas-pedas sedikit. It's heavy. It's hot. Hot. And heavy. Okay. What am I going to do is Be careful. you do it. I'll help you. Okay. Dia angkat. Oh, oke. Jadi ini kita coba tuang ininya nih. Be careful. Your side, your side. Take your side. Okay. Is it hot? Yeah. Oh, sorry. Okay. Oke. Okay. Perfect.
Perfect. Jadi sekarang di atas injarnya semua guys. Full banget. By the way, ikannya fresh. The fish is fresh. Enak banget. Enak banget ya. Kayak makan nasi padang asli. You eat breakfast with this? Wait. Breakfast. Tanjung Penjara. Lunch. Lunch and dinner. Lunch and dinner. It's breakfast. No, it's cucuk. Cut it. Oh, it's small pieces. Oh, like the one we had yesterday. Yeah. Cut with each other. Ah, okay. You know? You cut it very Jadi katanya kalau misalnya acara-acara kayak misalnya makan di rumah, itu biasanya saling suap-suap katanya. Kayak budaya di sini. Kayak disuapin gitu. Dia bilang sangat family oriented, sangat komunal. Semuanya bagi-bagi. Jangan ada yang makan sendiri di sini. Tapi ini enak banget seafoodnya. Oke, jadi setelah makan kita bakal jalan-jalan di kota selama kurang lebih 1 jam. Nanti kita bakal balik karena nanti bakal gelap. Gimana makanannya? Enak atau enggak? Coba kasih komentar. Makanannya benar-benar enak. Dia porsinya gede. Dan kalian udah lihat juga tadi ya sistemnya kayak gimana. Dia ada enjera satu gede gitu. Di atasnya lauk-lauknya. Dan menurut gue unik juga karena cara makannya itu kayak bagi-bagi di satu piring gitu kan. Jadi sangat komunal, sangat family oriented. Dan ya berkesan lah menurut gue. Oke, jadi kita habis makan injera. Jadi pertama kali banget gue makan injera. Jadi enak, kayak seafoodnya fresh banget. Jadi kalau kalian ada kesempatan buat ke Massawa, mampirlah cobain seafoodnya. Enak kok. Ya ini situasi kotanya. Kayak kota pelabuhan. Tapi ada kerusakannya gitu ya. Iya. Kerusakan-kerusakannya tuh kayak bangunan itu kayak nggak ditinggalin lagi. Jadi dia ya apa ya kayak kolaps gitulah. Iya. Tapi masih ada kok warga-warga lokal beraktivitas di sini. Tapi benar-benar peaceful banget. Mungkin karena ini bagian kota tua ya, emang jadi nggak ditinggalin. Dan sebagian besar orang kayaknya tinggalnya di kota yang lebih baru gitu. Iya, ada yang lebih baru, lebih modern gitu. Jadi sekarang kita lagi jalan-jalan di Old Town, kota tuanya. Dan aku baru diceritain tentang kota ini. Oke, jadi kita sampai di kota tua. Jadi kalau dibahas sejarahnya dari abad ke-16, waktu itu Ottoman itu mampir ke tempat ini dan dia mendirikan settlement. Dan kalau kalian lihat di sini tuh ada 3 jenis bangunan yang didirikan di sini. Kayak ada Italia, ada Mesir, terus ada juga khas dari Ottoman gitu. Dan kalau di sini memang kotanya itu hancur. Tadi aku tanya sama guide kenapa, karena perang selama 30 tahun itu menyebabkan kota ini dibombardir habis-habisan. Jadi tersisa peninggalan-peninggalan yang seperti ini. Tapi menurutku kalau misalnya kotanya ada kehidupan sini, satu kota yang bagus banget karena kota pelabuhan di pinggir laut. Dan banyak juga peninggalan-peninggalan kayak yang Italia. Jadi kayak dia juga masih menjaga kearifan desain dari Timur Tengahnya, karena ada beberapa kayak Arabian style untuk bangunan-bangunannya di sini. Dan memang di sini kalian juga bakal ngelihat banyak pilar-pilar gitu. Kebanyakan ya pilar-pilar itu dari Ottoman, dan sekarang udah sisa beberapa reruntuhan-reruntuhan juga. Sama kayak ada balkon-balkon gitu ya, udah kayak di Eropa banget kan. Jadi inilah kota tua Massawa. Di beberapa gedung juga di sini ada terlihat bekas-bekas tembakan bekas perang waktu itu. Dan di sini tuh dulu banyak orang tinggal di sini, tapi sekarang sejak perang jadi bangunannya tuh udah nggak safe lagi karena kayak takut runtuh dan lain-lain. Jadi makanya disarankan untuk meninggalkan tempat ini. Tapi ada beberapa juga tempat yang buka kayak gitu. Jadi ternyata setelah perang 30 tahun itu, ketika Ethiopia kalah untuk memperebutkan tempat ini, makanya dia balik lagi dan melancarkan serangan bom ke tempat ini. Jadi banyak yang rusak di sini.
Jadi ya sampai sekarang sih, justru harusnya setelah perang ya direvitalisasi atau direkonstruksi lagi, tapi ternyata tempat ini dibiarin aja seperti ini. Mungkin juga menyimpan bekas luka sih ya, sejarah di tempat ini. Dan beberapa fakta uniknya juga, kalau kalian lihat dinding-dindingnya itu kayak ada bolong-bolong, itu memang bukan karena semen, tapi kayak mereka bangunnya itu dari koral atau batu-batu karang gitu. Jalan-jalan di sini, ternyata masih banyak beberapa orang-orang lokal yang tinggal di sini. Kalau di Asmara kan kebanyakan Kristen Katolik, jadi salamnya itu beda. Kalau di sini tadi kita salamnya apa? Salam. Itu kayak Muslim countries gitu. Jadi memang berasa banget banyak komunitas Muslim di tempat ini. Nah, salah satunya adalah masjid di belakang ini, benar-benar megah ya. Di tengah bangunan-bangunan lain yang pada rusak, tapi masih bisa bertahan di sini. Tapi aku salut banget karena ya di tengah-tengah kerusakan gini, mungkin dari 10 bangunan rusak ada satu berdiri kayak yang masih ditinggali sama orang, yang tempat-tempat bagusnya. Nah, karena Massawa itu kota pelabuhan, jadi di sini tuh ada kelihatan portnya tuh. Kayak di sini juga aktif portnya. Jadi tadi kita ngeliat kan iya ada kapal yang melintas. Benar-benar aktif karena ya jalur-jalur distribusi barang ya dari port ini. Ya guys, jadi sebenarnya tadi kita juga sempat ngobrol sama guide kita, dan ternyata karena si Eritrea ini memiliki tempat yang sangat strategis di Red Sea atau Laut Merah ini, jadi dia juga sempat memanfaatkan posisi strategisnya itu untuk membangun ekonominya. Jadi dia presidennya pernah ke Singapura yang juga punya tempat yang strategis di Selat Malaka. Jadi dia pergi ke sana buat studi banding gitu, gimana caranya dia bisa membangun port atau pelabuhan yang suksesnya kayak Singapura gitu. Jadi makanya portnya di sini itu kita bisa lihat kayak banyak infrastruktur buat pelabuhan. Ya mungkin itu karena dia dapat pelajaran dari Singapura yang sudah sangat sukses dalam hal itu ya. Naik ekonominya tuh. Benar. Sampai 5-7%. Benar banget. Jadi sempat tahun-tahun 60-an 70-an gitu. Pokoknya setelah dia dapat kemerdekaan, dia menggunakan portnya itu buat membangun ekonominya. Dan kita juga baru masuk, ini salah satu masjid tertua di Massawa ini. Jadi tadi dijelaskan oleh si guide kita, kalau pengikut-pengikut Nabi Muhammad itu, beberapa di antaranya itu membangun masjidnya sendiri di daerah Port Massawa ini. Jadi salah satunya udah sekitar 500 tahun lebih kalau nggak salah. Dan salah satu hal yang unik itu bisa lihat kita ada gambar seperti pohon palem gitu. Dan dikatakan guide-nya tadi, kalau dia tuh agak berhubungan karena simbol dari menorah di agama Yahudi itu juga punya lambang mirip kayak gini, tapi ada 7 tangannya seperti itu. Dan ini kalau nggak salah juga ada 7 di masing-masing sisi dari pohon palmnya itu. Yaitu menjelaskan hubungan antara agama-agama Abrahamik seperti itu. Sekarang kita coba naik di atas, let's go. Hidden gem. Hidden gem place. Oh, aman kok biasanya. Ini tangga-tangga dan ada sarang tawon gitu kan. Buset. Here? Oke. Careful with your hands, okay? Wow. Bagus ya, kita kelihatan view Kita lautnya Kota. juga, ada Laut Merah. Oh iya. Kapal shipping juga. Dan kayaknya di situ kelihatan ada pulau gitu guys. Ada pulau kecil ya. Ya, tapi nggak tahu pulau apa ya. Tapi di sini tuh bisa snorkeling, tapi kita mesti kayak ke pulau-pulau di sebelah sana, pulau mana. Dan di belakang sini ada viewportnya. Dan ini masih aktif ya, bunyinya tuh kayak kedengeran terus. Kita masih bisa lihat kapal-kapal di sekitarnya. Pasti dia ya bakal berlabuh di sini juga buat antara menurunkan kargo atau buat ngambil kargo ya. Dan dari sini kita benar-benar bisa melihat seberapa derajat kehancuran yang disebabkan oleh perang itu ya.
Jadi di sini juga ayat-ayat Al-Qur'annya juga tertulis lukis di batu ini, sama di sebelahnya juga ada tuh. Kayak ini bener-bener kayak catatan sejarah banget. Mungkin kalau di Indo kita bahasnya kayak tulis di batu kayak prasasti gitu. Tapi karena ini ada sejarah Islamnya, jadi kayak masih terlihat sih beberapa tulisan-tulisannya gini. Ini seperti yang aku bilang tadi, kalau bangunan-bangunan itu terbuat dari koral gini. Dan ada kayak bolong-bolong gitu. Mungkin buat kalian yang trypophobia nggak bisa lihat bolong-bolong ya merinding sih. Depan itu ada satu makam waktu itu yang menyebarkan agama Islam di sini, dan ini dimakamkan di tempat ini guys. Persis di dekat port. Jadi karena mereka ya nyebrangnya dari Mekah, dari Saudi Arabia, makanya kayak deket di pelabuhan ini, di port ini. Ya, di Musawa ini tuh sebenarnya kita cuman tour untuk melihat runtuhan-runtuhan sejarah kota di mana dulu bekas Ottoman, Egyptian, dan terakhir-terakhir tuh Itali. Mungkin kalian lihat yang bangunannya udah agak rough banget kayak gini, yang struktur bangunannya agak kasar gitu, itu dari Ottoman. Cuman yang agak rapi kayak gini, ini adalah Egyptian dari Mesir, waktu itu pernah di sini juga. Dan di depan-depan tadi yang udah agak bagus, itu lebih ke Itali. Jadi udah dicat dan lain-lain, udah bersih dan lumayan bagus bentuknya. Dan kalau misalnya ini tuh kotanya masih ada pemukimannya sih, bakal bagus banget sih. Nah, jadi kalau kalian belum tahu ya, Eritrea itu tuh letaknya di Horn of Africa. Mungkin kalau kalian lihat di video-video sebelumnya, itu kita ada mention. Tapi di video kali ini mungkin kalau kalian belum sempat nonton, kalian bisa nonton video sebelumnya. Tapi aku bakal share dikit tentang info-info umum di sini. Kayak ibu kotanya tuh di Asmara. Dan Asmara itu artinya unite, kayak mereka tuh menggabungkan 4 suku. Tapi kalau di kita kan kita bilangnya Asmara itu kayak love. Unik banget sih namanya. Dan rata-rata di sini mereka punya kepercayaan itu ada 4. Dan di kota Asmara juga mereka hidup berdampingan banget. Tapi kalau di Massawa ini seperti yang tadi aku bilang, mostly majority adalah Islam. Dan untuk ke Massawa, ini kalian butuh 3 jam sebenarnya. Jadi kalian bisa one day trip aja untuk melihat port sama kayak runtuhan-runtuhan sisa dari zaman perang dan ratusan tahun yang lalu. Oke guys, jadi kita lagi city tour dan ini salah satu gedung yang megah ini dulunya adalah sebuah bank yang didirikan oleh Itali pas dia jadikan Eritrea sebagai salah satu koloninya seperti itu. Dan bisa lihat juga ya dari kolom-kolomnya gitu, desainnya kapitalnya itu Corinthian. Jadi itu ya mirip seperti yang bakal kita ketemukan kalau kita pergi ke Itali gitu. Tapi bisa lihat juga di sebelah sana kalau desain dari arch-nya itu dia berusaha untuk seperti kayak dimiripin sama khas dari Arab gitu. Nggak cuma ikutin ciri khas di Italia doang, dia coba menyamakan dengan ciri khas dari daerah di sini seperti itu. Nanti gue tek-tek gitu. Oke guys, jadi kita lagi mau naik gedung Bank Italia ini. Jadi kita bisa lihat dia sangat-sangat rusak ya. Jadi akibat perang, bisa lihat juga di dinding-dindingnya banyak bintik-bintik yang disebabkan oleh tembakan-tembakan peluru gitu. Dan sekarang kita coba nekat aja naik. Semoga aman dan tidak runtuh. Hati-hati banget dan bisa lihat ada pintunya. Pintunya masih dari zaman Italia dulu. Dan kelihatan juga tadi desain-desain ciri khas Italia yang dari kapital-kapital atasnya itu namanya ciri khas Corinthian. Dan ya jendela-jendelanya juga atasnya kayak yang kita ketemukan kalau kita pergi ke gereja-gereja Katolik gitu ya. Dan kita masuk. Kita masuk dulu ya.
ini. Ini benar-benar kelihatan dampak dari perang saudara antara Eritrea dan Ethiopia, di mana kita bisa lihat banyak banget sisa dari tembakan-tembakan peluru. Ini tangga ke atas. Semoga tangganya masih kuat ya. Sebenarnya kalau kita berimajinasi dikit, kita bisa membayangkan dulu pas masa jayanya atau sebelum perangnya tuh bentuknya kayak gimana. Sekarang kita cuma lihat dampak dari perangnya. Sekarang kita udah sampai di atas. Kembali lagi kita bisa lihat si pelabuhan dari Massawa. Dan dia masih aktif ya. Sekarang kita juga mau masuk ke golden hour, matahari udah mau turun. Ini benar-benar view-nya keren banget. Dan ya, seperti yang gue bilang tadi ya, jadi atas masjid satunya kita bisa lihat tetap seberapa parah dampak dari perang antara Ethiopia dengan Eritrea. Oke guys, gue bosan ceritain juga alasan kenapa nama kota ini Massawa. Jadi berdasarkan guide gue, dia bilang kalau Massawa ini berasal dari kata dalam bahasa Triginya yang artinya memanggil satu dengan lain. Jadi kalau kita lihat di sebelah pesisir pulau Massawa ini, jadi dia ada pulau satu lagi dan dia dulu orang harus memanggil dari pulau itu ke pulau ini karena dulu belum ada hubungan dari jembatan gitu. Jadi makanya namanya sekarang jadi Massawa, artinya satu dengan lain memanggil. Lihat tuh, kalau di depan itu ada kursi-kursi itu, orang pada nongkrong siang, nongkrong sore, kayak ngopi, seperti yang disebutin guide-nya kalau mereka suka nongkrong-nongkrong minum macchiato gitu. Jadi dulu di sini tuh ada tempat patung. Patung siapa? Patungnya emperor dari Ethiopia pas zaman perang dulu. Pas zaman perang ada patungnya pemimpin lah dari Ethiopia, dan sekarang udah hancur. Nah, beberapa tempat di pinggir-pinggir sini tuh ternyata ada kayak kafe, bar, atau klub malam juga masih buka di sini. Dan mobil-mobilnya juga kalau di Asmara di sini juga kayak mobil-mobil tua gitu. Ini contohnya salah satu mobil di depan ini. Kayak mobil-mobil klasik gitu ya. Banyak banget mobil-mobil klasik. Terus ada hotel juga. Cuman di sini ya orang nggak kesini buat nginep sih harusnya. Karena ya kotanya cocoknya buat one day trip aja. Karena memang udah hancur gitu. Kalian bisa bayangin nggak sih negara ini tuh sempat dijuluki Korea Utaranya di sini, karena memang presidennya sejak kemerdekaan tuh nggak pernah ganti dan kayak memang nggak ada pemilihan di sini. Kayak di Turkmenistan juga dijuluki Korea Utaranya di Asia Tengah. Dan ya itulah, ternyata di dunia-dunia lain tuh ada kayak negara yang dipimpin oleh otoriter satu, pemerintahan yang dari dulu sampai sekarang masih berkuasa gitu. Tapi ya benar-benar kata orang gitu, kayak kalau kalian kesini tuh kayak kalian ke Italia di tahun 80-an, karena vibes-nya itu kayak benar-benar vibes di Italia. Karena aku juga belum pernah lihat tahun 80 gimana, tapi ada beberapa orang yang pernah itu mereka bilang kayak gitu.
kayak influence-nya kuat banget, culture-nya juga. Dan yang aku kasihan sih karena di tempat ini kayak nggak ada internet sama sekali, terus juga banyak anak-anak juga nggak tahu ya, mungkin nggak ada sekolah atau apa di sini, dan mungkin fasilitas juga sangat terbatas. Tapi ya beginilah, kita ternyata tahu dunia luar tuh ternyata seperti ini, ada negara-negara yang kayak gini juga. Dan menurut kita berdua, ini negara ke-113 kita, menurut kita ini unik banget. Walaupun kita ada banyak negara tetap Ya, ada satu hal yang baru di sektor kita lihat. nah sekarang kita naik mobil, kita pindah ke area di pinggir laut lagi. Sini ada pantai guys, dan ini ngadep ke Laut Merah. Dan beberapa orang-orang di sini ya mereka kayak nelayan-nelayan tuh, kapal-kapalnya kayak gitu. Terus di sana kita kelihatan tadi ada kapal-kapal yang berlabuh, itu Massawa Port. Jadi kan kalian bayangin karena di Asmara itu kan di atas bukit ibu kotanya. Jadi kebanyakan distribusi mungkin impor dari negara-negara lain itu masuknya dari sini. Kayak mungkin impor minyak atau impor barang-barang mungkin dari China atau apa, itu masuknya di sini. Dan ini pantainya juga jernih. Jernih ya pantainya. Gak banyak orang di sini tuh, banyak yang main-main sepeda di sini. Dan di tempat sini ada satu kastil yang udah abandon, jadi nggak dipakai lagi. Bisa dibayangin sih dulu ini kastilnya megah dan bagus banget karena kayak ada balkon-balkon sambil ngelihat view Laut Merah. Gitulah ya, salah satu penyebab perangnya adalah kayak perang saudara Ethiopia sama Eritrea. Ya Ethiopia juga sekarang tuh nggak punya laut kayak landlocked country yang ada di Afrika. Sedangkan Eritrea dia punya garis pantai yang lumayan panjang, dapat Laut Merah ini. Jadi ya konflik berkepanjangan. Tapi sekarang udah, karena presiden terakhir itu udah buat kerjasama kayak sama presiden juga Ethiopia. Jadi situasinya juga kayak udah mereda lah untuk sekarang ya. Oke, jadi kita udah kelar trip ke Massawa dan kita udah balik di hotel. Jadi kebanyakan orang di sini kalau udah sore udah malam, jadi kayak makan-makan gitu. Dan sekarang kita ya makan-makan di hotel, makan-makan dikit gitu. Yes. Dan ya, ini hari terakhir di Eritrea. Jadi kita bakal tutup dengan makan-makan dinner. Sebenarnya sharing sih, karena sebenarnya duit kita habis. Kita makan terakhir adalah makan seperti biasa Italian food kesukaan gue sih. Kayak carbonara kan, carbonara enak banget, kayak one more. Oke, jadi kita makan dulu ya. Makan apa tuh namanya? Carbonara. Sini tuh porsi ini berapa? Sekitar 100.000 ya? 99 tadi. 100.000 lah. Kayak makanan sini ya kisaran segitu harganya. Gak bisa. Jadi kebanyakan di sini influence Italia seperti yang kita bahas tadi, dan untungnya kita sama-sama suka pasta ya. Jadi kita share aja nih. Aku tahu ini kurang asin, jadi kita tambahin langsung. Gak banget sih garamnya. Hah? Gak banget. Dikit tau? Itu kualitas banyak banget loh. Emang iya? Ini kualitas banyak. Mati. Nih makannya pasta. Negara ini wifi-nya susah banget, bahkan di hotel pun susah. Asin banget.
Oke. Jadi kesimpulannya mungkin kalau ke Eritrea mungkin 3 hari 2 malam aja. Kalau bagi kita udah cukup banget untuk lihat Eritrea karena satu kendala aku juga nggak ada internet dan tapi ini makannya enak-enak ya. Kayak balik ke tahun 80-an Italia lah kayak gitu. Iya, dan negaranya lumayan affordable. Iya, negaranya lumayan affordable juga. Tapi better berdua sih, karena nggak ada internet. Ngomong sama siapa? Dan bener-bener kayak aku jarang banget lihat orang Indonesia traveling ke sini. Orang-orang di sini juga kayak gak ada yang main HP itu, kayak maksudnya jarang banget ngobrol ya nongkrong-nongkrong kayak ngobrol, gak ada yang megang HP. Seharusnya ya. Kayak berbeda banget sih dengan yang biasanya. Yang sini juga baik-baik, ramah-ramah. Meskipun tadi kita udah ceritain kalau misalnya mereka nggak suka dikamerain kadang. Gitu. So terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Bye. Sampai jumpa.